Ya, hola, gue kembali lagi. Kali ini gue mau bahas Just Life. Banyak yang minta di Twitter, Instagram, bikin vlog dong tentang New York. Oke, gue mau memberikan kalian sedikit dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau jalan-jalan di New York, bikin vlog, kita banyak YouTube, ribuan YouTube tentang New York. Tapi gue nggak mau melihat itu. Gue pengen melihat, pengen share ke kalian betapa berubahnya New York juga setelah pandemi ini dan masih berjalan. Selesai. Terakhir gue itu kesini tahun lalu di hotel yang sama, tahun lalu bulan Januari. Oke, setelah itu baru mulai kan pandeminya, dan gue udah 4 tahun beruntun di sini, jadi gue lihat perubahannya dari 2018, 19 tahun lalu sama tahun ini. Gue melihat perubahannya dan itu cukup drastis. Ini gue kasih contoh ya. Untuk gue pertama kali juga pas berangkat, gue pikir apa perubahan yang terjadi di airport, di mana-mana, karena lu harus PCR tes dan bla bla bla. Gue juga nggak paham apa yang terjadi. Jadi yang terjadi itu mereka memang semua lebih ketat di Indonesia maupun di sini. Tapi beruntungnya di sini pada saat gue sampai di JFK itu nggak ada masalah. Cuman imigrasi juga lancar, semua lancar, nggak ada masalah. Memang kelihatan, atau mungkin gue karena sampainya pagi, airport itu agak sepi kalau menurut gue. Tidak seramai seperti biasa, dan di pesawat pun tidak seramai seperti biasa. Setengahnya lah, hanya terisi setengah doang. Gue selalu nginep itu di area Fifth Avenue. Fifth Avenue itu Orchard Road-nya Singapura lah, daerah mungkin kalau di Jakarta daerah Sudirmannya lah. Jadi radius 1 kilometer dari situ. Gue pernah nginep di Fifth Avenue sendiri, tapi berisiknya minta ampun. Pagi-pagi orang loading, berisik lah. Terus belum kalau weekend orang party dan lain-lain, sampai terganggu tidurnya. Akhirnya gue pilih hotel yang 2-3 blok dari Fifth Avenue, dan itu ada sekarang di Lexington Avenue, nggak terlalu jauh. Nah, kenapa gue pilih hotel ini? Karena deket Central Park, kemana-mana gue bisa jalan. Kemarin hari Jumat gue sampai sini kan Kamis pagi. Hari Jumat itu gue jalan 14 kilo. Enggak, hari Kamis itu gue jalan 14 kilo. Jumat itu 15,4 kilo. Dan kemarin Sabtu, hari Jumat itu 14 kilo, Sabtu 15 kilo, dan Minggu kemarin, sekarang kan Senin, Minggu itu 10 kilo karena diajak temen gue jalan-jalan naik mobil. Jadi cuma 10 kilo. Jadi dalam arti tiap hari gue jalan banyak. Dan itulah kenapa gue suka New York, karena gue besar di Belanda, di Amsterdam, Utrecht. Di sana pun kita banyak jalan kaki, atau kalau perlu apa-apa naik metro. Beda dengan di Jakarta, gue ke supermarket 1 menit aja gue naik mobil. Jadi di sini banyak sekali jalan kaki, dan untuk gue sih fun aja jalan kaki. Hanya gue melihat banyak perubahan. Satu, daerah pusat Times Square ke katedral, dari antara Times Square sampai Central Park lah, itu biasanya penuh dengan orang, selalu crowded, pagi, siang, malam, dan lain-lainnya. Tapi kali ini itu jelas kelihatan berkurang. Oke. Nah, pas gue jalan-jalan kan gue suka memperhatikan apa yang gue sebelumnya sudah lihat dan apa yang gue lihat sekarang. Itu banyak sekali retail tutup. Nah, contoh paling bagus di seberang hotel ini itu ada bukan supermarket, kayak supermarket gede yang jual makanan sudah jadi, minuman dan lain, itu udah tutup sekarang. Dan bahkan banyak hotel itu tutup. Bener-bener hotelnya itu close. Mungkin bukan hotel selevel yang kamarnya gede banget ya, yang kamarnya ratusan, ya mungkin kamarnya puluhan lah. Puluhan itu tutup. Itu ada, yang gue lihat ada 3-4 hotel tutup. Itu kan sebuah pukulan.
Dan yang bikin lucu lagi, ini hotel, gue bisa bilang kan tahun lalu gue nginep di sini juga. Itu bedanya dengan tahun ini lebih mahal sekitar 75 sampai 100 dolar. Itu selisihnya doang loh, segitu. Sekitar 25%-an lah, lebih mahal. Cuman yang bikin gue kaget, ternyata namanya hotel itu tiap hari dibersihin. New York enggak. New York itu 3 hari sekali dibersihin. Kita protes dong. Kita ke bawah karena pas kita, loh kok jam 12, jam 1 hotel belum kamar kita belum dibersihin. Tanya ke reception, tahu dia bilang apa? Ini sudah aturan di New York bahwa bahwa kita cuman bolehnya 3 hari sekali dibersihin kamarnya. Kita sempat ngancem, ya udah kalau gitu cut. Kan kita 7 malam di sini. Cut sisa malamnya kita cari hotel lain. Nah, dia dengan sopannya bilang, sebelum Anda mengambil keputusan untuk meninggalkan hotel ini, lebih baik Anda cross check dulu, bener nggak apa yang saya katakan. Gue googling dong, ternyata bener. Jadi nampaknya New York ini ingin menyelamatkan industri hotel dengan men-cut sebagian dari karyawannya, meningkatkan harga, cut cost lah. Yang jadi korban in this case karyawan cleaning service-nya. Bahkan di breakfast-nya tahun lalu itu masih banyak daging, sosis, ham, bla bla bla, keju berapa jenis, buah-buahan yang bener-bener strawberry, blueberry, blackberry, semua itu ada. Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada keju, nggak ada daging-dagingnya, cuman roti, telur, dan 2-3 macam buah. Udah itu aja. Itu pun bagian dari cut loss ya. Jadi kayaknya mereka di sini ingin menyelamatkan industri ini dengan hal seperti itu. Tapi yang bagus lagi, gue lihat di mana-mana itu ada tenda kecil, tes PCR gratis, tes antibody gratis, bahkan kalau mau divaksin masuk ke kayak Alfamart gitulah, bisa disuntik gratis, vaksin gratis. Which is untuk gue bagus, karena gue bilang harusnya pemerintah Indonesia juga melakukan itu. Karena tes vaksin itu kan penting. Ya tes PCR, dan di sini itu gratis semua. Gue belum sempat, tapi temen gue sempat. Itu bukan dari hidung, itu dari ludah dia diambil. Nggak ngerti juga lah. Intinya adalah semua di sini gratis. Maka dari itu orang di luar berjalan itu nggak pakai masker sebagian besar. Kecuali kalau masuk ke tempat yang pack, yang padat banget kayak di Times Square gitu, baru orang ada setengahnya mungkin pakai masker, masih ada yang nggak pakai masker. Cuman kalau lu ke restoran itu dicek ID lu sama sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin dari Indonesia nggak masalah karena ada nomor, ada translationnya dari dalam bahasa Inggris. Lu tunjukin sertifikat sama ID, paspor, biar namanya itu sama. Itu di semua restoran, termasuk Starbucks. Kemarin pagi gue beli Starbucks, rencananya gue mau take away sambil jalan ngerokok. Terus akhirnya gue di luar agak dingin, karena gue di sini tiap hari bangun jam 5 ya. Kalau di Jakarta baru tidur, di sini jam 5, jam 6 pagi masih gelap, gue udah keluar ngopi dan ngerokok. Akhirnya gue mau duduk di dalam, itu ditanya dulu, oh kalau mau duduk di dalam bisa, tapi tunjukkan ID dan vaksin. Dan di semua restoran, bahkan ke beberapa toko, ke Hard Rock gue kemarin ke sana juga ditanya vaksin sama ID, which is good kalau gue bilang. Jadi untuk gue itu salah satu perubahan yang cukup meningkat. Sisanya sih ya sayang, ada beberapa restoran yang gue suka itu tutup. Toko Leeds di sini ada toko topi kan gue suka beli topi, itu Leeds namanya. Itu kayak banyak lah, setiap 100 meter itu ada. Pas gue cek di Google Map, Leeds yang mana deket gue itu ada 4-5 Leeds itu ditutup. Jadi yang dibuka cuman yang deket daerah rame, Times Square, nggak jauh dari sini, 10 menit jalan. Tapi itu pun juga tutup. Jadi banyak sekali kota sebesar ini pun kena juga. Walaupun sekarang jumlahnya sudah sedikit menurun. Dan gue nggak tahu, gue masih ke hari Kamis gue ke Washington 4 hari 5 terus ke Chicago,
terus ke Las Vegas, terus ke LA, pulang dari LA tanggal 4 November sampai di Indonesia tanggal 6. Nah, nanti di setiap kota gue lihat perubahan atau apa, ntar gue bikin vlog, just vlog, biar tetap updated, karena kalian udah banyak yang teriak-teriak nggak ada just talk ini itu dan lain-lainnya. Oke?